Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar pelajaran akidah kelas 4 MDTA semester 1. Bab 1, memahami dan mengimani para rasul Allah. Subbab pengertian mukjizat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kalian semua untuk mempersiapkan alat tulis, buku tulis, dan LKS berimannya. Oke? Mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat secara bahasa artinya melemahkan. Secara istilah, sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasulnya. Tujuannya sebagai bukti kerasulan. Jadi anak-anak, mukjizat itu hanya dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Mengapa? Karena mukjizat itu bagian dari bukti kerasulan. Jadi kalau ada orang yang mengaku-aku nabi, tapi tidak mempunyai mukjizat, maka dia tidak boleh disebut sebagai seorang nabi. Nah, mukjizat ini juga hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk memberikannya. Allah memberikan mukjizatnya melalui para nabi dan para rasul sebagai bukti kerasulan agar umat yang pada saat itu percaya bahwa seseorang tersebut adalah nabi atau rasul. Nah, oleh karena itu, mukjizat harus mempunyai syarat. Syaratnya mukjizat itu ada 5. Yang pertama adalah tidak sanggup dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mukjizat ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Al-Qur'an. Nah, ini. Adakah yang bisa mengkopi atau meniru Al-Qur'an? Tentu tidak akan bisa. Bahkan Allah sendiri sudah menyampaikan bahwa seandainya manusia dan jin dikumpulkan menjadi satu, kemudian disuruh untuk meniru Al-Quran, maka mereka tidak akan sanggup. Nah, ini syarat yang pertama, yaitu mukjizat itu tidak sanggup dilakukan oleh siapapun kecuali Allah. Nah, syarat yang kedua, yaitu tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Atau istilahnya yaitu khawariqul adah. Jadi mukjizat ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan pada umumnya, bahkan berlawanan dengan hukum alam. Nah, contohnya hukum alam misalnya, seseorang ketika disiram menggunakan air, pasti dia akan basah. Seseorang ketika terkena api, pasti dia akan terbakar. Itu sudah menjadi hukum alam. Tapi mukjizat ini
justru berlawanan dengan hukum alam. Kita bisa ambil contoh ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud dan tentaranya. Namun apa yang terjadi? Justru api itu menjadi dingin, menjadi adem atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syarat yang ketiga, anak-anak, syarat yang ketiga yaitu mukjizat harus berupa hal yang bisa dijadikan saksi oleh para rasul. Maksudnya seperti ini. Mukjizat itu adalah sesuatu yang dilihat manusia dan itu bisa menjadi bukti bahwa orang yang memperoleh mukjizat tersebut adalah rasul. Contohnya apa? Contohnya adalah kitab suci seperti kitab Al-Qur'an, Injil, Zabur dan Taurat. Itu adalah sebagai saksi, sebagai bukti bahwa seseorang yang mendapatkan kitab tersebut adalah rasul. Atau suhuf. Nah, suhuf juga termasuk dalam mukjizat. Namun suhuf ini tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Adapun kitab suci harus disampaikan seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, dan isinya bisa kita pelajari. Dan itu adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keempat yaitu syarat yang keempat adalah tidak bertepatan dengan pengakuan Nabi untuk membuktikan kebenaran dengan menggunakan mukjizat. Jadi mukjizat ini bukan sesuatu yang direncanakan, ya, artinya seperti itu. Bukan sesuatu yang sudah di-planning oleh para nabi, melainkan datang dengan sendirinya. Nah, tujuannya untuk membuktikan kebenaran nabi tersebut. Kemudian syarat yang kelima atau yang terakhir adalah tidak ada seorang pun yang dapat membuktikan dan membandingkan dalam pembuktian kebenaran. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa mukjizat itu adalah sesuatu yang cukup kita imani. Ya, jadi kalau kamu mau meneliti mukjizat, ya boleh. Tapi jangan sampai lupa bahwa mukjizat itu adalah sesuatu yang harus kita imani. Ketika kita sudah beriman dengan mukjizat tersebut, maka sebenarnya itu adalah sudah cukup. Ya, kita tidak mempunyai tugas untuk menggali kebenaran mukjizat tersebut. Oke, selanjutnya adalah contoh mukjizat para rasul. Ya, tadi sudah Pak Basri sampaikan juga ya. Di antaranya Pak Basri sebutkan 3 saja. Yang pertama yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar. Yang kedua Nabi Musa alaihissalam yaitu membelah lautan dengan tongkatnya. Yang ketiga Nabi Muhammad SAW yaitu dengan kitab suci Al-Qur'an. Oke, next. Nah, ini yang terakhir yaitu tugas. Anak-anak, silahkan tugasnya mudah sekali ya. Kalian hafalkan 3 mukjizat yang kalian ketahui. Kemudian kirim berupa voice note ke nomor WhatsApp Pak Basri. Jangan sampai kelupaan ya. Tugasnya sangat mudah sekali. Menghafalkan 3 mukjizat Nabi atau Rasul beserta Rasulnya. Kemudian kirim berupa voice note ke nomor WhatsApp Pak Basri. Oke? Demikianlah pembelajaran akidah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang salah, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.